Bertemu kembali dengan Bu Mulyani dalam materi kemagnetan dan pemanfaatannya. Sebelumnya, perhatikan video berikut ini. Mengapa paku besar dapat menjadi magnet? Bahan apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? Pada percobaan ini membuktikan bahwa listrik dapat membuat magnet. Apakah magnet dapat membuat listrik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab pada materi kali ini. Materi yang kita pelajari yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang kedua, teori dasar kemagnetan yang tersusun atas 4 materi, yaitu konsep gaya magnet, teori kemagnetan bumi, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Materi ketiga, kemagnetan dalam produk teknologi. Migrasi biasa dilakukan beberapa hewan dengan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Lantas, bagaimana caranya hewan tidak salah arah atau tersesat? Dalam hal ini, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena ini dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet ini akan membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Hewan-hewan yang memanfaatkan medan magnet diantaranya penyu, salmon, burung, migrasi dalam tubuh bakteri, dan lobster duri. Tidak semua bahan dapat ditarik oleh magnet. Bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet disebut sebagai feromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Paramagnetik adalah bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Contoh bahannya adalah mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, dan oksigen. Diamagnetik adalah bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Contohnya adalah bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Pertanyaan kuis untuk kalian. Bagaimana cara membuktikan emas yang kalian beli adalah emas murni? Coba kaitkan jawaban kalian dengan materi sifat bahan magnet. Silakan jawab kuis ini dengan mengirim voice note pada grup WA kelas kalian masing-masing. 3 orang pengirim pertama dengan jawaban benar akan mendapatkan poin. Bagaimana cara membuat benda menjadi magnet? Benda yang dapat dibuat menjadi magnet haruslah bersifat feromagnetik. Hal ini karena benda feromagnetik mengandung magnet elementer, namun magnetnya masih bersifat acak. Untuk menjadikannya bersifat magnet, maka kita harus membuat magnet elementer menjadi searah. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan cara menggosok benda dengan magnet secara searah. Ujung yang terkena di awal akan memiliki kutub yang sama dengan magnet yang bersentuhan. Jadi, titik A adalah titik yang pertama kali disentuh oleh magnet dengan kutub utara akan menjadi kutub utara magnet, sedangkan titik B akan menjadi kutub selatan magnet. Cara yang kedua dengan induksi, yaitu dengan mendekatkan benda dengan magnet. Dalam induksi, titik B akan menjadi
kutub yang berlawanan dengan ujung kutub magnet yang berdekatan. Dalam hal ini jika gambar ini adalah kutub utara dan selatan, maka titik B akan menjadi kutub utara yang berlawanan dengan selatan, dan titik A akan menjadi kutub selatan. Yang ketiga, dengan cara dialiri listrik atau disebut dengan elektromagnetik, seperti percobaan pada tayangan video di awal. Benda juga dapat kehilangan sifat magnetnya, yaitu dengan cara dipukul, dibakar, dan dialiri arus bolak-balik. Hal ini akan mengakibatkan magnet elementer yang tadinya searah kembali menjadi acak, sehingga benda akan kehilangan sifat magnetnya. Magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Garis-garis gaya magnet akan selalu keluar dari kutub utara dan akan selalu masuk ke kutub selatan. Pada magnet batang dari kutub utara, maka garis arah magnetnya akan keluar dan akan masuk ke kutub selatan. Begitu juga dengan magnet berbentuk U, garis gayanya akan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Pada magnet dengan dua kutub tidak sejenis, maka garis gaya magnet akan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Begitu juga dengan magnet dengan dua kutub sejenis, contohnya pada dua kutub utara, maka garis gaya magnet akan saling keluar satu sama lain. Induksi magnet. Hans Christian Ørsted yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Artinya, tanpa adanya magnet, ternyata listrik juga dapat menimbulkan medan magnet. Hubungan garis gaya magnet dan arus listrik dijelaskan dengan kaidah genggaman tangan kanan, di mana arah ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan genggaman keempat jari menunjukkan arah garis gaya magnet. Pada kawat penghantar, jika arusnya ke atas, maka garis gaya magnet akan berbelok ke kanan. Sebaliknya, jika arusnya ke bawah, maka garis gaya magnet akan mengarah ke dalam kiri. Teori kemagnetan bumi. Kutub kemagnetan bumi akan mengakibatkan jarum kompas mengarah ke arah utara dan selatan. Terdapat kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi, dan di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Terbentuk sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan kutub selatan magnet bumi. Sebaliknya, terdapat sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah barat dan timur dari geografis. Gaya Lorentz. Jika kawat berarus didekatkan dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz. Dengan rumus F
dengan B kali I kali L. Dengan F adalah gaya Lorentz, B-nya adalah kuat medan magnet, I-nya adalah kuat arus listrik, dan L-nya adalah panjang kawat penghantar. Penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arus dan medan magnet. Metode ini dikenal dengan kaidah tangan kanan. Dalam hal ini, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah kuat medan magnet, dan jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik disebut induksi elektromagnetik. Artinya, kita dapat membuat listrik dari magnet. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Jadi dalam hal ini yang dibutuhkan untuk membuat listrik dari magnet adalah magnet dan kumparan atau lilitan kawat. Peralatan sehari-hari yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama adalah transformator atau dikenal dengan trafo. Alat yang dibutuhkan adalah magnet dan kumparan atau lilitan kawat. Dalam hal ini dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, dinamo. Bisa kita jumpai pada sepeda. Ketika roda di kayu, maka roda penggerak akan menggerakkan silinder magnet di antara kumparan atau lilitan kawat. Hal inilah akan menimbulkan arus listrik yang akan menyalakan lampu pada sepeda. Yang ketiga, generator. Biasa digunakan ketika listrik padam atau mati lampu. Prinsip kerjanya sama, yaitu hanya membutuhkan magnet dengan kumparan atau lilitan kawat yang bergerak di antara magnet. Hal ini akan menimbulkan arus listrik dan akan bisa menyebabkan lampu menyala. Transformator atau trafo. Transformator adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk, tegangan listrik dari PLN itu sangat tinggi dan harus diturunkan. Nah, bagaimana cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik itu sendiri? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan trafo atau transformator. Sesuai dengan fungsinya, transformator ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Sesuai namanya, transformator step down berfungsi menurunkan tegangan down, sedangkan transformator step up itu artinya menaikkan tegangan listrik. Apa perbedaan dari transformator step up dan step down? Kita perhatikan gambar berikut. Trafo atau transformator terbagi atas dua bagian, yaitu bagian primer dan bagian sekunder yang tersusun atas magnet, kemudian ada lilitan kawat atau kumparan. Perbedaannya dapat kita lihat dari jumlah lilitan sekunder pada magnet. Pada transformator step down, lilitan sekundernya itu lebih sedikit daripada lilitan primer. Sesuai dengan fungsinya menurunkan tegangan, maka lilitan sekundernya harus lebih kecil. Sedangkan pada transformator step up, jumlah lilitan sekundernya harus lebih besar daripada lilitan primer. Hal ini sesuai dengan fungsinya menaikkan tegangan, sehingga lilitan sekunder harus lebih besar daripada lilitan primer. Hubungan kesebandingan antara tegangan, jumlah lilitan dan arus pada transformator dirumuskan dalam persamaan berikut. V primer berbanding dengan V sekunder akan sama dengan N primer berbanding dengan N sekunder akan sama dengan I sekunder berbanding dengan I primer. Dalam hal ini V-nya adalah tegangan, N-nya adalah jumlah lilitan, dan I-nya adalah arus yang harus
Harus kalian tekankan, terdapat perbedaan antara perbandingan tegangan, jumlah lilitan dengan kuat arusnya. Efisiensi trafo dapat dihitung dengan persamaan PS dibagi dengan PP dikali 100% atau daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Untuk mudahnya, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Ya, dari soal ini kita bisa tuliskan apa yang diketahui. 300 lilitan primer artinya NP jumlah lilitan primer yaitu 300. Sedangkan 300 lilitan sekunder berarti jumlah lilitan itu N, sekunder berarti NS sama dengan 30 lilitan. Tegangan pada lilitan primer, tegangan itu simbolnya V pada primer berarti VP sama dengan 220 volt. Di sini dalam soal juga diketahui arus lilitan primer sebesar 0,5 berarti arus itu simbolnya I, pada primer berarti P, IP sama dengan 0,5 miliampere. Yang ditanyakan yang pertama, tegangan pada lilitan sekunder. Tegangan itu simbolnya adalah V, sekunder S, sehingga yang ditanya adalah Vs. Yang B-nya, berapa arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Arus listrik itu simbolnya I, sekunder S, sehingga yang ditanyakan pada bagian B adalah IS. Yang C, efisiensi transformator, simbolnya mu. Yang D, tentukan jenis trafo apa? Kita coba jawab. Yang A, untuk yang ditanya adalah tegangan sekunder, kita bisa gunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. NP sudah diketahui 300, NS-nya 30, VP-nya 220 dan VS-nya adalah yang ditanyakan. Kita kalikan silang maka hasilnya adalah 22 volt tegangan sekundernya. Pertanyaan kedua, arus sekunder bisa kita gunakan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. NP-nya sudah diketahui 300, NS-nya 30, IS-nya itulah yang ditanyakan dengan IP-nya adalah 0,5 miliampere. Dengan kali silang maka kita akan mengetahui IS-nya sebesar 5 miliampere. Untuk efisiensi trafo rumusnya P sekunder dibagi P primer atau P out dibagi dengan P in dikali 100%. Untuk mencari daya kita sudah mengetahui rumus mencari daya adalah V dikali I. Karena out itu outputnya adalah sekundernya, maka Vs kali Is dibagi dengan P in itu artinya daya input itu ada di primer, sehingga P in sama dengan Vp dikali Ip dikali 100%. Tinggal masukkan Vs nya sudah kita ketahui 22 volt, I nya 5 miliampere, kemudian IP nya 0,5 mili dan VP nya 220 dikalikan 100%. Dalam soal ini hasilnya efisiensinya adalah 100%, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada trafo efisiensi 100% karena adanya sebagian energi listrik yang berubah menjadi kalor. Efisiensi 100% itu artinya semua listrik itu dihasilkan 100%, tidak ada yang terbuang. Pertanyaan terakhir, tentukan jenis trafonya. Sebenarnya dari soalnya saja kita bisa ketahui jumlah lilitan primernya 300, lilitan sekundernya 30, artinya lilitan sekundernya lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga tergolong trafo step down. Atau kita lihat tegangannya, tegangan awalnya itu adalah 220 volt,
sedangkan tegangan sekundernya 22 volt, artinya terjadi penurunan dari 220 volt menjadi 22 volt, sehingga trafonya tergolong trafo step down. Materi terakhir, kemagnetan dalam produk teknologi. Ini dimanfaatkan pada alat MRI atau Magnetic Resonance Imaging pada dunia kedokteran. Pada dunia industri, itu juga digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dan yang terakhir, digunakan dalam sektor transportasi, yaitu kereta maglev menggunakan medan magnet sehingga kecepatannya tinggi dan minim dengan gesekan atau suara bising. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.